Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya dari Prodi D4 Teknik Informatika dengan NIM 190900127. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengklasifikasikan dataset dari dataset tentang breast cancer research data atau data kanker payudara. Di sini saya akan mengklasifikasikan dengan metode NN atau neural network. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pengklasifikasian dengan pemrograman bahasa Python, sebelumnya kita harus download datasetnya dulu. Ntar kalau udah download langsung buka Google Colab, bisa di Google Colab, bisa juga di Jupyter Notebook. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini di Google Colab-nya. Di atas kiri ada nama untuk file projectnya. Sebelumnya itu datasetnya dimasukkan di daerah sini dulu. Ini karena saya udah dimasukkan. Cara memasukkan datasetnya itu bisa dari sini. Nanti masukkan ini datasetnya. Kalau udah masuk seperti ini, nanti tinggal pengklasifikasiannya. Untuk sintak kode yang pertama di kolom yang pertama ini untuk mempersiapkan package yang akan digunakan. Untuk selanjutnya kita run dulu dengan memencet shift dan enter. Nah, kalau sudah seperti ini itu udah berhasil. Untuk sintaks selanjutnya yang kedua, kita shift enter lagi. Nah, udah berhasil. Kita ke bawah. Untuk sintaks selanjutnya itu untuk normalisasi dataset. Normalisasi dataset untuk masing-masing kolom dengan pendekatan skala min max sehingga mempunyai fix rank 0,1 x norm sama dengan x kurangi min atau x max kurangi min. Untuk hasilnya seperti ini, kita run dulu. Nah, untuk selanjutnya, sintaks selanjutnya normalisasi dataset untuk masing-masing kolom dengan pendekatan skala min kurangi max sehingga menjadi fix rank 0,1. Untuk hasilnya kita run dulu. Nah, kalau hasilnya keluar berarti itu tidak error. Kalau error nanti akan ada tanda merah di codingannya. Untuk sintaks selanjutnya yaitu untuk mengkonversi spesies label setiap kelas menjadi indeks 0,1 dan 2. Yang pertama, radius min sama dengan 0, tekstur min sama dengan 1, parameter min sama dengan 2. Ini sintak codingannya seperti itu. Selanjutnya kita run agar bisa melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil dengan diagnosis sebagai berikut. Untuk sintak selanjutnya itu menggabungkan label ke tabel normalization iris atau data irisnya itu di label. Untuk sintaknya seperti itu. Untuk melihat hasilnya kita run dulu, shift enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk codingan selanjutnya itu ada define persentase data untuk tes dan buat satu kolom training. Untuk true sama dengan data training dan false sama dengan data tes. Untuk selanjutnya kita run dulu agar bisa melihat hasilnya. Nah, hasilnya sebagai berikut dengan radius min, tekstur min, parameter min, training. Dan hasil trainingnya ada true, false, true, 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 true. Jadi yang true itu data training dan false itu data set. Untuk codingan selanjutnya itu untuk buat dataset untuk training. Mengambil data train dengan norm underscore data iris atau data cancer tadi tersebut sama dengan true, dan menghilangkan kolom train yang menampilkan true dan false, dan menampilkan training data iris atau data cancer tadi sebanyak 920
92% dari dataset. Selanjutnya kita run dulu. Nah, hasilnya seperti itu. Untuk codingan selanjutnya, buat dataset untuk tes. Nah, codingannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita run dulu dengan shift and memencet shift enter. Hasilnya seperti ini. Dan sintaks selanjutnya itu mendefinisikan training input untuk menampilkan data training inputnya. Sintaksnya seperti itu ya. Selanjutnya di run dulu. Nah, hasilnya itu seperti itu. Untuk selanjutnya itu mendefinisikan target output. Yang pertama 1,0,0 sama dengan radius min. Yang kedua 0,1,0 sama dengan tekstur min. Yang ketiga 0,0,1 sama dengan parameter min. Nah, codingannya seperti itu. Selanjutnya kita run dulu. Ya, hasilnya itu seperti itu dengan array seperti itu. Selanjutnya codingan selanjutnya itu untuk mendefinisikan jumlah input, hidden layer, dan weighting synaptic antara input dan hidden layer. Codingannya seperti itu. Langsung kita run. Nah, akan muncul seperti itu hasilnya. Untuk codingan selanjutnya itu mendefinisikan jumlah output, generate weighting antara hidden layer dan output. Yang keduanya perhitungan weight 2 sama dengan menghasilkan jumlah weight dengan cara random dari jumlah input. Nah, untuk selanjutnya kita run dulu. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, kita ke bawah untuk melanjutkan codingan selanjutnya, yaitu mendefinisikan fungsi sigmoid sebagai fungsi aktivasinya. Keduanya dengan menggunakan rumus sigmoid normalization function. Jadi codingan seperti itu. Kita run. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti berhasil ya kawan-kawan. Untuk selanjutnya define fungsi turunan atau sigmoid. Kita run ya. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau hasilnya merah berarti error. Untuk selanjutnya codingan selanjutnya seperti itu. Kita run. Nah, berhasil. Hasilnya seperti ini. Dan untuk codingan selanjutnya itu prediction menggunakan menggunakan tes dataset. Maaf salah. Dengan codingan seperti itu kita run dengan biasa memencet shift enter untuk mengerun. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk codingan selanjutnya atau output pada hidden layer, yang pertama, yang keduanya itu ada estimasi pada output layer. Kita run ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk terakhir, codingan terakhir atau hasil prediksi. Yang pertama itu membulatkan hasil pada output. Yang kedua, diskrepansi hasil estimasi dengan yang seharusnya. Bandingkan hasil prediksi dengan label. Nah, untuk yang ketiga, menghitung presentasi hasil yang benar terhadap semua hasil tes. Jadi codingannya seperti ini, kita run. Jadi ini tuh untuk menentukan hasil prediksinya dari dataset tentang kanker payudara. Oke, hasilnya kita run dulu. Nah, hasilnya seperti ini dengan radius min nilai segitu, prediksinya itu seperti itu, parameter min segitu. Nah, sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.